Saya dengar ada orang zikir, sifat aku sifat Allah, namaku nama Allah, fiilku fiil Allah, zatku. Waduh, saya ketemu 2 orang ngomong begitu. Waktu saya masih umur 13 tahun, saya langsung bilang, Om, tolong jangan zikir begitu, nanti kamu mati dibenturin oleh malaikat maut. Dia bilang, ini kajian tertinggi, ente masih mau kencur. Tapi saya umur 13 sudah suluk 40 hari, belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah. Dia remehkan saya. Betul, waktu saya mulai beranjak remaja, dia mati di dalam WC, kepalanya tersungkur di dalam WC. Benar, bukan karena saya ngomong, tapi itu kabar yang disampaikan kepada kita. Orang yang coba-coba bawa nama zat Allah, kemudian dikatakan itu zatnya dia, Allah marah. Kepalanya diambil malaikat mau dibenturin, Pak. Tersungkur di tempat paling hina, paling kotor. Itu satu. Dia jago debus, Pak. Jago debus matinya di WC. Gimana tuh? Masih jago debus gak tuh? Jago embus itu ya. Yang kedua sama, itu terapis saya waktu saya mahasiswa. Nyimpen ilmu macan. Untuk manggil macannya dia baca itu. Ternyata itu macan iblis, siluman iblis. Saya bilang, saya panggil Bang. Bang, tolong saya cinta sama abang, jangan dipakai lagi bang. Saya khawatir abang direnggut dalam sesaat oleh malaikat maut, tanpa diberikan waktu untuk bernafas. Ini kajian tertinggi, dia ngomong gitu juga. Kamu kan sekolah doang, ngerti apa kamu? Dia remehin lagi, itu kan sombong gak tuh? Sombong. Kejadiannya sama, dia merbot musola, merbot surau, tiba-tiba mati malam hari apa sore saya lupa. Kepalanya dibenturin malaikat ke tempat buang air kecil di WC surau. 2 orang udah. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Tolong hentikan zikir-zikir setan itu ya. Itu zikir iblis ya. Thariqat Azaziliyah. Namanya keren ya. Thariqat apa? Azaziliyah. Siapa tuh Azazil? Iblis. Azazil sudah puluhan ribu tahun ibadah di surga, tapi dia tidak sama sekali bisa tembus melihat arsy Allah. Nabi Adam baru dicipta, tapi karena dalam diri Nabi Adam ada nur Muhammad memancar, dengan pancaran itu dia bisa memandang ke arsy Allah. Jadi lebih sakti mana Nabi Adam atau Azazil iblis? Iblis ribuan tahun zikir, mimpin surga. Surga itu kayak pesantren lah, pesantren langit. Dia khidmah jadi pemimpin zikir di situ, mimpin manakib surgawi. Tugasnya mimpin zikir jahar, zikir sir. Semua zikir yang ada di alam semesta, terutama dari bumi sampai ke langit, tapi di atas langit dia nggak tahu lagi. Itu ada catatannya pada Azazil. Jadi hati-hati ya, karena dia kolektor ijazah talqin zikir. Jadi hati-hati, pemburu ijazah belum tentu selamat, karena satu hal yang dia tidak pernah baca. Dia sering zikrullah tapi tidak menyebut nama Habibullah. Tahu sebab salah dia?
Dia sering baca la ilaha illallah, tapi dia tidak tutup dengan Muhammad. Dia bilang, mana Muhammad itu? Gak ada. Kan engkau saja yang ada ya Allah. Kayak tinggi ma'rifatnya iblis itu ya. Ya Allah, cukup engkau saja yang aku katakan la ilaha illallah. Aku tidak butuh selainmu. Nabi gak disebut-sebut. Dia kira Allah bisa ditipu ya. Emang karakter Azazil ini turun ke munafik. Yukhadi'un Allah. Mereka mengira bisa menipu Allah. Allah tahu dia gengsi salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun torikot antum, apapun mazhab, apapun manhaj, apapun wiridan, gak ada salawatnya, torikotnya udah ganti. Torikot Azaziliyah. Ya torikot tua juga sih. Keren juga, tapi PA. Sakti. Azazil itu sayapnya hampir sama banyaknya dengan sayap Jibril alaihis. Padahal Azazil itu murid Jibril. Kenapa? Semua catatan zikir Sayyidina Jibril ada pada Azazil. Kolektor gak tuh? Kolektor sanad dia. Kolektor ijazah, tapi dia bangga dengan sanad ijazahnya. Kan berulang sekarang. Ini gak ngelarang antum koleksi sanad ya. Kumpulkan sanad sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah sombong. Orang ciri-ciri yang benar bersanad, dia tambah tawadu karena tambah merasa tidak berilmu. Azazil tidak bisa memandang nurmu. Nabi Adam memandang isim Muhammad. Di dalam kitab tadi Al-Khasa'is Al-Kubra disebutkan, ini riwayat Israiliyat, tapi Imam Suyuti membolehkan menyebutkannya. Berarti ini masuk ke hadis. Hadisu an Bani Israel. Kamu boleh cerita tentang Bani Israel. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan kepada Nabi Adam 124.000 tongkat. Ternyata tongkat itu mau dibagi-bagi kepada semua keturunannya yang menjadi nabi. Kepada siapa disimpan? Dipanggillah anaknya bernama Syis. Wahai Syis, aku serahkan tongkat ini kepadamu. Maka disimpan oleh Nabiullah Syis. Saya nggak tahu tongkatnya kayak gimana. Tongkatnya nggak tahu begini apa enggak ya. Ini karena diijazahkan guru, diperintah guru. Baru sebulan ini. Tadi kan saya cuma nyimpen aja, tapi nggak pernah make. Kolektor aja, kolektor tongkat. Tapi nggak pernah make. Tapi beliau berkalam, istamil, pakai. Fa innahu min sunani Rasulillah. Itu sunnah Nabi, khususnya lagi ngajar. Maka saya pakai. Bukan biar tua-tuaan. Bukan begitu. Bukan ya. Ini menghargai ilmu yang kita pakai. Allah ciptakan makhluk, lalu Allah hembuskan ruh. Pada makhluk itu Allah pantulkan 3 cahaya. Catat, cahaya sifatullah. Makhluk artinya apa? Ciptaan. Awalnya tiada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Jadi al-khalq artinya ibrazu syai' minal adami ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu dari ketiadaannya menjadi ada. Disebut dengan khalq, penciptaan.
Setelah Allah pancarkan sifatnya, maka tampaklah namanya. Sifat rahmah memancarkan beberapa nama, Rahman, Rahim. Benar? Satu akar kata enggak? Rahmah. Benar? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Rahman kasih, Rahim sayang. Udah gitu. Itu gampangnya ya. Berarti rahmah sifat, Rahman nama. Bisa bedain? Sabar dengan penyabar beda nggak? Sayang dan yang punya kasih sayang itu beda. Sayang itu sifatnya, Rahman itu namanya. Berarti udah dua, nur asma'ullah, nama-nama. Turunlah dari nama itu al-asma'ul husna. Maka dianjurkan kita membaca al-asma'ul husna. Terus, dan yang ketiga, mengadakan dari tiada menjadi ada itu, perbuatan mewujudkan dari tiada menjadi ada, itu namanya fi'il, bernamalah af'alullah. Apa arti af'alullah? Perbuatan. Coba, di tubuh kita ini ada tiga-tiganya. Akang jantungnya yang gerakin akang apa siapa? Beneran? Yakin? Bisa gerakin sendiri nggak? Coba bilang tung, diam dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang gerakin? Itu fi'lullah. Berarti Allah setiap hari bekerja nggak di tubuh kita? Coba, ada yang sudah punya uban belum? Antum belum punya uban ya? Udah punya uban nih kayaknya nih ya, udah. Coba, bisa nggak nahan ubannya? Nggak bisa. Berarti yang nguasain satu helai rambut, Bapak atau Allah? Dipanggil Bapak marah dia nanti. Karena udah ada uban, saya nggak panggil Bapak. Baik. Satu uban tumbuh, saya tidak sanggup menahannya. Satu jerawat tumbuh, saya tidak tanggup juga menahannya. Ya. Dulu kami ziarah ke Tuan Guru Zuki di Kedah. Ternyata murid Abah Anom. Ya jauh-jauh ke Malaysia ketemunya murid Abah Anom. Saya mikir-mikir, ya Allah, orang jauh dari Malaysia berguru ke Tasik. Masa saya nggak berguru ke Tasik? Ya, katanya di sini ada keturunan di Garut apa di Tasik. Said Ahmad Zaini Dahlan. Bener ada ya? Di Tasik apa di Garut? Tasik. Katanya masih ada ya? Ya, semoga keturunan-keturunan beliau diberkahi Allah. Amin. Amin. Saya berangkat cuakep. Nah, bahasa Jawanya. Guanteng. Kasep. Begini. Sorry. Kasep ya. Apalagi? Udah, gelis. Berangkatnya keren. Pulang-pulang Allah kasih pelajaran. Karena berangkat merasa keren, pulang-pulang kere. Dikasih sama Allah ini. Jadi ini ingin mengingatkan saya kepada Tuan Guru Zuki. Ini bekas dari saya kena cacar. Kena cacarnya di Malaysia. Orang berlibur, kita masuk ke Thailand, saya kepanasan, kedinginan. Orang asik-asikan ketawa-ketawa, saya menangis dalam batin ya. Alhamdulillah dikasih cash langsung. Berangkat merasa keren, pulangnya N-nya hilang.